Selamat malam semuanya untuk teman-teman teknisi di seluruh Nusantara. Malam ini kita berjumpa kembali bersama Estek dalam acara Nguber Orion, ngumpul bersama Orion. Dan tidak lupa juga saya doakan kepada teman-teman sekalian semua selalu diberi kesehatan, amin, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Oke, pada malam Jumat ini biasa jam 7.30 hingga jam 9 atau lebih tepatnya jam 9 pagi. Jadi kita berjumpa lagi episode kelima ya Pak Budi ya, Kelima. dalam malam ini episode kelima. Dan mudah-mudahan teman-teman selalu mengikuti di acara kami, dikarenakan setiap episodenya bersambung atau saling berhubungan seperti itu. Pertama-tama tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri dan kepada Kang Budi ya, yang sudah menemani kembali malam ini dan selalu setia menemani saya di malam Jumat ya. Dan tentu saja malam ini ya, bintang tamu hadir kembali di tengah-tengah kita, yaitu Abah Metrik, Kang Denny. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Guru Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Texon. Sehat. Kayaknya Erlangga nih Mbak, kuning-kuning. Itu dia. Oke. Untuk malam ini materinya yaitu pembahasan tentang micro USB 2.0 ya. Betul ya Pak Budi ya? Betul sekali. Ada beberapa chipset ya. Apa sih bilangnya? Jenis-jenis IC ya. IC ya, seperti IC charging. IC charging. Dan kita lihat di depan saya sudah ada apa sih namanya, mikroskop ya. Ada beberapa alat dan nanti akan kita coba memperagakan ya, mengukur menggunakan avometer ya, seperti itu. Dan sebenarnya malam ini ada beberapa bintang tamu lagi, cuman berhalangan ya. Sebenarnya saya mau bikin surprise gitu, cuman mungkin next episode ke-6 insyaallah mudah-mudahan mereka akan bergabung ya. Amin. Dan tentunya teman-teman di sini pasti penasaran siapa sih gitu ya. Kemarin sih udah ada tuh di terakhirnya itu sebenarnya udah muncul tuh wajah-wajahnya siapa gitu. Penampakannya. Iya. Dan oke, langsung saja Pak Budi, gimana? Sudah siap? Ya. Sudah panas? Belum? Sudah apa lagi? Ya, waktu dan tempat saya persilakan, Kang Budi. Terima kasih Pak Ciko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Guru Abah Metrik. Alhamdulillah sudah bisa bergabung kembali. Selamat malam Abah ya. Kalau lupa juga saya ucapkan selamat buat rekan-rekan setia para pengguna Orion. Kemudian salam hormat juga kepada guru-guru, para senior gitu ya. Dan saya juga sampai sekarang ini mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya yang masih terus concern, terutama di sosial media, kawan-kawan yang telah meluangkan waktu memposting ya Pak Ciko. Betul. Kemudian yang memberikan masukan ataupun koreksi dan lain sebagainya. Pada kesempatan malam ini, khususnya di episode kelima, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ciko, materi yang akan coba dibawakan pada malam ini, tentunya bersama Guru Abah, membawakan materi tentang micro USB.
Nah, di sini micro USB ini seperti yang kawan-kawan ketahui, kan ada yang umumnya itu ada yang jenisnya mikro, ada juga yang jenisnya USB Type C. Nah, untuk yang saat ini kita bahas di micro USB 2.0 dulu ya, Guru Abah ya, seperti itu. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya gitu ya. Yang pertama sebagai berikut. Di sini ada Redmi Note 5A ya. Ada Redmi Note 5A. Kemudian ada Oppo A37. Ini yang menggunakan chipset Qualcomm seperti itu. Kedua-duanya ini untuk jenis kategori USB-nya dia menggunakan micro USB 2.0 ya. Seperti itu. Terus yang Oppo A37 Qualcomm juga ini sama ya, dia menggunakan ininya kategori micro USB-nya 2.0 seperti itu. Ini sepertinya server lagi ada down ya. Oke, seperti itu. Gini aja sekarang, Pak Ciko mungkin saya minta izin dulu, saya coba praktek aja dulu lah ya. Langsung gas, praktek, sambil pakai basa-basi. Ya, sambil menunggu server stabil kembali ya. Gitu. Silakan Kang Budi, nggak pakai basa-basi, langsung dipraktekin gimana cara membuat adonan yang baik. Oke, bisa diinfokan mesin apa yang dipakai untuk diperagakan? Ya. Oh iya, kemarin kan rencananya waktu awal-awal itu episode keempat ya, rencananya mau ngukur, ternyata kebablasan. Ya. Jadi baru kesampaian episode ini. Untuk saat ini tim kreatif, tim operator mungkin bisa ditampilkan di layar ini aja. Untuk mesin yang di hadapan saya saat ini adalah mesin Oppo A37 Qualcomm, statusnya handphonenya hidup gitu ya, seperti ini. Kemudian yang kedua mesin Redmi Note 5A ya. Nah, kedua mesin ini sudah dipasang kawat jumper dan sudah di solder di test pointnya, titik ukurnya di ini, di pibas. Ngomong-ngomong, saya sambil demo ini, suara saya masih terdengar jelas nggak? Cek sound. Suara saya masih terdengar? Suara masih aman nggak? Aman ya. Nah, ini untuk Oppo A37 test point si pibasnya ada di sini. Ya. Kemudian kalau untuk Redmi Note 5A, nah ini test pointnya di sini. Seperti itu. Ya. Langsung saja si mesin ini yang Redmi Note 5 ini akan saya instalasi dengan power supply. Ini power supply-nya sekarang saya setting dulu di nilai tegangannya USB ya. USB berarti di sini saya naikkan di 4,9. Boleh 4,9, boleh 5 volt. Tapi sini saya cari aman aja 4,9 volt. Kemudian ampermeter sudah di setting di voltmeter ya. Sekarang kita cek aja langsung, benar nggak ini power supply mengeluarkan tegangan 4,9 ya, nilainya keluar 4,9 ya, setelah di ampermeter. Oke, sekarang kita instalasikan tentunya yang yang hitam ini kita tancapkan ke ground ya, kita cari groundnya, boleh di sini. Kemudian yang jepitan yang merah ini kita tancapkan ke kawat jumper yang sudah terhubung ke pibas. Dan di sini sudah dikeluarkan nilai tegangan 4,9 volt dari power supply. Oke, sudah terhubung ya. Di sini ada nilai arus ya. Jadi kalau karena di sini supaya tegangannya dari dua buah port ini
Berarti arusnya kita lihat nilainya di sini ya. Nilainya di sini, ini posisinya 0,02 ya. Berarti ini nilainya adalah ini ribuan, ratusan, puluhan. Berarti posisi sekarang si mesin Redmi Note 5 ini mendapatkan suplai tegangan 4,9 volt dengan kondisi arusnya 20 mA low ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba pastikan, mau di test pointnya boleh, memastikan nilai tegangannya sudah keluar. Polaritasnya kebalik, maaf. Nilai tegangannya keluar 4,9 volt sesuai dengan nilai tegangan yang dikeluarkan dari power supply. Nah, di sini saya ingin langsung aja ya, nilai tegangan 5 volt yang sudah masuk ke mesin ini ya. Sekarang saya akan cek nilai tegangannya di konektor baterai di sini ya. Gitu. Nah, ini kebetulan juga ada test point yang sudah di jumper. Ini adalah test point pibat. Apa yang terjadi di konektor baterai ini ketika mesin ini mendapatkan suplai tegangan 5 volt dari power supply? Kita lihat. Ini saya tancapkan jarum probe-nya di kaki pibat. Nilainya keluar sebesar 3,2 volt. Ya. Jelas kalau 3,2 volt ini adalah nilai tegangannya kurang sesuai. Seperti ini. Nah. Kemudian saya akan coba melakukan instalasi yang sama ya, hubungkan power supply atau berikan mesin nilai tegangannya 5 volt dari power supply ke mesin yang satu lagi ya. Ini di Oppo A37. Saya cari groundnya dulu. Nah, ini nilai 4,9-nya sudah keluar dan sudah dikonsumsi. Ciri nilai tegangan 4,9 volt yang bersumber dari power supply yang sudah masuk adalah sudah ada pergerakan nilai konsumsi arus. Kalau tadi di mesin yang satunya nilainya 0,02 atau 20 mA, yang sekarang di mesin yang ini nilainya 0,03 atau 30 mA, seperti itu. Tadi diukur di konektor baterai di mesin yang satunya muncul nilai tegangan 3,2 volt. Nah, sekarang di mesin yang satunya ini kita cek ya, di konektor pibat ya. Nah, yang ini nilai tegangannya dapat ya 4,2 volt dan nilainya diam. Nah, saya ulangi lagi, di mesin yang ini di konektor baterai nilainya dapat ya sebesar 4,2 volt ya. Sementara tadi di mesin yang satu lagi sama-sama diberikan sumber tegangan 5 volt dari power supply, tetapi output di konektor baterainya nilainya 3,2 volt. Seperti itu. Yang jadi pertanyaan di sini kenapa nilainya berbeda gitu ya. Nah, saya akan coba ukur ulang di mesin yang tadi mengeluarkan nilai tegangan 3,2 volt output di kaki konektor baterai. Saya ukur ulang untuk memastikan. Yang hitamnya saya tancapkan ke ground kembali, yang merahnya saya tancapkan di titik ukur bebas. Seperti ini. Ya, nilai konsumsi arusnya sudah keluar ya. Nah, ini nilainya berarti kalau 3 digit seperti ini sudah nilainya 140 mA. 0,14 ini bukan 14 mA tapi 140 ya. Langsung saja kita ukur kembali di konektor baterai. Nah, berarti tadi
nempelnya kurang pas Pak. Nah sekarang dapat nilainya 4,4 ya, seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita ke ini dulu, Oke, balik lagi ke blok diagram ya. skematik ya. Ya. Ke blok diagram. Ini yang A37 Qualcomm ya. Tadi ini konektor USB-nya, setelah disuplai tegangan 5 volt, kemudian di konektor baterai yang A37 keluar nilainya di sini di konektor baterai sebesar 4,2 volt ya. Kemudian yang di Redmi Note 5A ya, yang konektor baterainya yang atas ini ya, setelah diberikan tegangan 5 volt di konektor baterainya ya, tadi di sini keluar 4,4 ya, 4,4 volt seperti itu ya. Berarti begini ya, kalau kita simpulkan, ini saya close dulu biar punya ruangan ya. Dari konektor USB ini ya, dia telah melewati tahapan ya. Si 5 voltnya dia sudah masuk ke IC switch charger. Di sini dia menggunakan kode IC-nya BQ25601 seperti itu. Nah, tentunya di sini yang mesti kawan-kawan pahami di sini ya, inputnya 5 volt ya. Ini konektor ini sebagai komponen atau media yang menghubungkan antara power supply dengan mesin 5 volt, dan dia berakhir atau berujung ke BQ25601. Kemudian setelah masuk 5 volt ke sini, di output konektor baterai di sini ada selisih tegangan. Awalnya 5 volt di konektor baterai, di sini nilainya 4,4 ya. 4,4 volt seperti itu. Jadi nilai tegangannya antara input dengan output di sini tidak sama seperti itu. Nah, jadi khususnya di sini buat kawan-kawan pemula ya Pak Ciko, buat kawan-kawan pemula dulu, perihal perbedaan selisih tegangan ini, inputnya 5 volt, outputnya menjadi 4 volt ini karena ada peran dari IC ini ya, yaitu BQ25601. IC inilah yang menurunkan tegangan, dan output dari IC ini setelah tegangan diturunkan, nilai tegangannya sejajar berbanding lurus dengan konektor baterai. Karena baterai ini sumber tegangannya tidak ada yang sampai di atas 4,5 itu ya. Rata-rata ya maksimum 4,4 atau 4,2 volt seperti itu. Nah, itu pertama yang mesti dipahami. Jadi ada proses menurunkan tegangan atau disebut juga dengan step down ya, seperti itu. Nah, nanti mungkin akan ditambahkan kembali seperti apa proses step downnya dan apa yang terjadi ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya di kedua mesin ini, Redmi Note 5A dan sampel mesin di Oppo A37com di ya, yang di sini kondisinya mesinnya tampaknya normal ya, normal. Ya, normal. Masih berat nih kayaknya server nih. Ya, lagi hujan Pak Budi. Di kota-kota lain juga mungkin udah mulai hujan kali ya. Amin ya, begitu. Nah, kemudian di sini yang ingin saya coba komparasikan ya, ada perbedaan rangkaian dengan dua sampel ini di Redmi Note 5 ini gitu ya. Si jalur USB ya, yang masuk ke konektor baterai ini, dia rangkaiannya pendek ya, rangkaiannya pendek. Jadi dia langsung masuk tegangannya ke IC ini. Atau kalau kita gambarkan di sini, ini pibas USB in gitu ya, dari konektor baterai
langsung masuk ke BQ 25601. Dia masuk di pin 1 dan pin nomor 24 ya. Nah, masuk ke pin 1 yaitu nama pinnya Pibas, dan pin 24 namanya pinnya juga Pibas, seperti ini. Nah, kemudian kita coba komparasikan yang di Oppo A37. Kita cek ulang dari konektornya ya. Nah, ini kalau dari konektornya kita ikutin. Nah, ternyata di sini dia melewati dulu yang pertama. Di sini ada sebuah transistor ya, atau MOSFET. Cirinya di sini nama pinnya adalah GDS. Ini sebuah MOSFET. Kemudian masuk dulu ke IC ini OPP ya, Overflow Over Voltage Lockout, seperti itu ya. Nah, kemudian tegangannya sebelum masuk ke IC tujuan di sini di istilahnya difilter dulu lah. Kemudian barulah dia masuk ke IC charging ya. Seperti ini. Jadi perbedaannya kalau yang di Redmi Note 5A dia tidak melewati MOSFET dan tidak melewati OPP, tidak seperti halnya di Oppo A37. Nah, kalau di Oppo A37 dia melewati dulu sebuah MOSFET, kemudian ada OPP ya, baru masuk ke IC charging sini. Cuman perbedaannya di sini kalau untuk yang Oppo A37 dia menggunakan kode IC-nya adalah BQ2419, seperti itu. Nah, berikutnya yang ingin saya tambahkan di sini. Di sini juga saya sudah menyiapkan datasheet ya. Yang di Oppo A37 sebentar. Nah, ini saya snap aja. Yang baru bergabung, Kang Asep Dragon, ada Kang Heru Seluler, Kopi Paste. Nah, ini datasheet isinya 3 halaman ya, ada 3 halaman. Ini untuk IC BQ-nya dengan kode seri BQ24196. Di sini ambil sampelnya adalah dari Oppo A37 Qualcomm. Nah, ini kode IC yang ada di skematiknya BQ24196, seperti itu. Di sini datasheetnya sebetulnya isinya banyak ya, ada puluhan, sekitar 49 halaman. Cuman di sini saya sengaja saya potong gitu ya. Mungkin teman-teman yang dibutuhkan, yang pertama tentang pin outnya. Bentar, ini menghilang. Yang pertama tentang pin outnya ya. Si pin out dari BQ24196 ini di sini jumlahnya 24 pin ya, 24 pin. Masing-masing pin dia punya nama pin. Kemudian yang kedua ada pin function. Ya, nanti teman-teman tinggal baca saja. Di sini Pibas itu deskripsinya apa, kemudian pixel dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, nah di sini ada blok diagramnya. Nah, functional block diagram, seperti itu. Lumayan menjelaskan, maksudnya apa? Lumayan cukup ini untuk memahami. Jadi intinya IC BQ ini, gitu ya. Biasanya kita membaca skema itu adalah di luar ya, di luar. Nah, ini kita si datasheet ini dia menjelaskan jalur skema yang ada di dalam IC ini. Nah, jadi si blok diagram ini menjelaskan sekilas tentang jalur yang ada di dalam BQ24196 ini, seperti itu. Nah, jadi saya sekali lagi saya jelaskan
si datasheet ini menjelaskan tentang pin out IC-nya, kemudian pin function atau deskripsi dari masing-masing pin, dan ketiganya tentang blok diagramnya. Seperti ini. Ya, begitu juga yang Redmi Note 5A. Nah, ini dia menggunakan IC switch charge-nya BQ25601. Ya. Kemudian yang Redmi Note 5A, sebentar saya panggil dulu ininya apa, datasheet-nya. Patah-patah ini. Nah, udah di sini aja lah. Supaya nggak berat. Sama ya, di sini yang pertama mengenai pin out IC-nya, ya, jumlahnya ada 24 pin dan masing-masing pin di sini ada namanya. Kemudian di sini ada pin function, menjelaskan deskripsi dari masing-masing BAT itu apa, BTS itu apa, dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini ada blok diagramnya. Ini. Nah, tujuannya ini disampaikan supaya teman-teman bisa lebih memahami. Tentunya yang saya sampaikan di sini belum tentu bisa kawan-kawan cerna, mungkin kawan-kawan ada yang lebih memahami ya. Dengan mudah-mudahan adanya informasi mengenai pin out, kemudian pin deskripsinya dan blok diagramnya bisa membantu kawan-kawan seperti itu. Izinkan saya sembari itu ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan yang ini sih, yang numpang lewat nih, dari Ayudia Putri. Bedanya Aztec lama sama Orion apa sih itu? Oke, bedanya itu jelas dari sisi harga beda. Yang satu basic dalam artian bukannya seadanya ya, enggak. Itu tetap kontennya juga lengkap di situ. Nah, yang satu lagi Orion itu kita sebutnya Pro. Kenapa kita bilang Pro? Karena banyak fitur-fitur yang tidak ditemukan di Aztec lama seperti itu. Nah, kenapa sih Aztec lama itu tetap kita munculkan, kita tetap aktifin gitu? Karena pertama mungkin dari teman-teman yang baru belajar dengan keterbatasan mohon maaf, dengan keterbatasan dana ya bisa milih Aztec lama seperti itu. Nah, kalau misalkan mau yang fiturnya lebih ya silakan pilih yang Pro, yang Orion gitu, karena banyak sekali fitur-fitur di situ yang tidak ditemukan di Aztec lama seperti itu. Terlebih lagi banyak sekali kategori-kategori baru yang dibuat oleh Pak Budi ya, yang tentunya tidak kehabisan bahan atau ide seperti itu. Jadi ya intinya sih sama aja, sama-sama ya, kontennya juga sama, cuman ada beberapa fitur-fitur ya yang bisa temen-temen gunakan ya, fungsikan untuk membantu memperbaiki handphone seperti itu. Lanjut praktek Ya, Oke. Oke, terima kasih informasinya dan pertanyaannya yang tadi sudah disampaikan dan sudah dijawab oleh Pak Ciko. Saya lanjut ya. Tadi sudah ada informasi mengenai datasheet, isinya adalah tentang jumlah pin out dan nama-nama pin out, kemudian pin deskripsinya dan blok diagramnya seperti itu. Nah, di sini saya yang menariknya, saya akan mencoba melakukan pengukuran di area ini gitu ya, seperti ini. Kalau lihat di skemanya di sini Abah disuruh ngopi tuh sama Kang Prianto. Nyimak dulu guru Budi ini. Ini guru Budi kalau ini serius banget sih ya. Ya, tapi enjoy juga ini. Oh iya. Sampai saya tulis nanti ya untuk bapak kan. Oh iya, ini mah pasti nih kalau
penutupnya ini heboh nih. Nah, saya ingin coba melakukan pengukuran aktif ya di area IC ini, di mana menurut dari IC charge-nya ini atau IC charge ini, pin 1 sama nomor 24 ini adalah nama pinnya PIBAS. Tadi teman-teman sudah pasti sudah tahu lah. Jika saya ukur di sini di pin 1 dan pin 24 ini, tentunya di sini harus keluar nilai tegangan sebesar 5 volt atau sebesar nilai yang diberikan dari sumber. Seperti itu. Kemudian di sini pin nomor 2 sama pin nomor 3, di sini D plus sama D min. D plus sama D min, ini nomor 3-nya NC. Kemudian nomor 2-nya coba kita cari. Nah, nomor 2-nya ternyata di sini rake in ya, seperti ini. Nah, ini informasi dari skematik, ini informasi dari datasheet ya. Saya lihat agak sedikit berbeda gitu ya. Kemudian nomor 4 di sini ada start, nomor 5 SCL, nomor 6 SDA seperti itu. Sehingga nanti kita bisa mencoba analisanya, kita mau melakukan langkah-langkahnya seperti apa ya. Nah, di sini untuk yang start nomor 4, di sini juga keterangannya NC seperti itu ya. Nanti kita akan komparasikan dengan beki di seri yang lain di Oppo 37. Kemudian yang nomor 5 sama 6 ini adalah SCL dan SDA. Di sini nama jalurnya adalah cas I2C SDA, cas I2C SCL. Kemudian di sini nomor 7 ya, nomor 7 di sini INT. Nomor 7. Nah, di sini juga INT. Di sini keterangannya adalah SMB INT atau SMB interrupt. Itu. Kemudian ya, banyak lari-lari ya. Ini nomor 8 NC ya. Nanti kita cek lagi di sini. Nomor 8-nya. Nah, ini nomor 8 juga NC ya. Atau no connected. Nomor 9 CE. Nah, C ini jalurnya GPIO charger CE ya. Nanti kita lihat sambungannya kemana ya. Itu. Kemudian di sini nomor 10 NC ya. Nomor 10, nah ini nomor 10 tidak nyambung kemana-mana. Nomor 11 TS, nomor 11 ketemu dengan nama pinnya RegN. Kemudian nomor 12 ini KON, nomor 12 di sini NC ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini 13-14 bat, tentunya teman-teman tahu 15-16-nya adalah jalur SIS, ini ground, dan yang ini di atasnya ada SW atau switching, nomor 21 BTST atau bootstrap, nomor 22 RegN, 23 PMID, dan nomor 24 PAC seperti itu. Nah, kita buka yang Oppo 37 dulu. 37. Nah, di Oppo 37 ini yang NC nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 PG, nomor 4 start ya. Nomor 2 Pixel. Nah, si Pixel ini nomor 2 dia terhubung dengan resistor pull up. Di sini ada PPH power ya, seperti itu. Untuk yang lain-lainnya saya rasa sama ya. Oke, di sini saya bukakan pin outnya. Oh, pin outnya belum ada ya, belum dibikin. Nah, tapi patokannya di sini adalah nomor 1, berarti ini adalah di nomor 1 PIBAS ya. PIBAS di sini ada 2, ada nomor 1, ada nomor 24. Ini nomor 1, ini berarti nomor 24. Berarti yang ini adalah nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba melakukan pengukuran yang selain NC.
Nah, pertama ini yang nomor 2 kaki pesel seperti ini. Nanti pisel ini bisa teman-teman lihat deskripsinya di sini. Power source, selection input dan seterusnya ya. Ini bahasa Inggris, saya juga kurang begitu memahami, tapi kita coba aja lah, kita ukur langsung apa yang terjadi, ada tegangan atau tidak, atau nilai tegangannya keluar tapi seperti apa gitu ya. Itu aja lah gitu ya. Oke, saya siapkan mesinnya. Kemudian saya hubungkan kembali si bibasnya. Nilai konsumsi arusnya sudah keluar ya, tanpa dipasang pibat nilai konsumsi arusnya sudah keluar, dan dia low posisinya di, kalau 003 berarti di 30 miliampere, 30 miliampere. Apometernya sudah di set di voltmeter ya. Saya ukur dulu di kaki nomor 1 ya. Nomor 1-nya adalah kaki nomor bebas. Nilai tegangnya sudah keluar 4,9. Kemudian setelah nomor 1, tadi nomor 2 namanya adalah ini ya. Mos kemana mos? Nomor 2 ini ya. Tadi katanya dia jalurnya kayaknya saya perlu dipandu nih sama tim operator. Operator ambil mas aja ya. Nomor 2 di sini terhubung dengan resistor ya, resistor pull up VTH power. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Silakan kawan-kawan lihat di apometer apakah ada tegangan atau tidak si kaki PSL ini. Ternyata nilai keluar tegangan ya. Tegangannya keluar 4,3 volt. 4,3 lari-lari nilainya, tapi stabilnya di 4,3 gitu. Nah, berarti di kaki nomor 2 ini dengan nama PSL ada nilai tegangan, dan dia jalurnya terhubung ke resistor pull up yang diberikan sumber tegangannya dari VTH power. Lanjut Kang Yudi, sekarang ke nomor 3. Nomor 3, nomor 3 sama nomor 4 lewat NC ya, garisnya putus. Sekarang nomor 5. Nomor 5 SCL. SCL ikutin garisnya, nama jalurnya ya beginilah. Di scroll aja. Bak SMB I2C SCL. Ya. Stop sampai sini dulu. Nomor berapa itu? Nomor 5. Nomor 5 ya. Saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ya. Kita lihat di apometer. Nah, keluar nilai, dan nilainya dia lari-lari 1,5, 1,4. Paling rendah dia nilainya 1,3 ya. Nah, 1,3. Paling tinggi nilainya 1,7. Nah, di rata-rata gitu ya. Berarti di kaki nomor 5 ini dengan nama SCL dia keluar nilai tegangan, tapi nilai tegangannya naik turun. Satu lagi nomor berapa? 6 ya, yang paling bawah berarti ya. 6 ya. Ya, nomor 6 SDA ya. Ya, sumber daya alam. Nah, singkatannya sumber daya alam atau serial data, itu bahasa kerennya. Kalau bahasa kita sumber daya alam. Kita ukur ya, keluar nilai tegangan paling rendah, kita cari nilainya 1,3. Ngomong-ngomong, kelihatan nggak ini nilai tegangannya di layar? Kelihatan ya, maksimalnya 1,7. Oke. Berarti SCL sama SDA sama-sama mengeluarkan tegangan, sama-sama mengeluarkan tegangan, tetapi nilai tegangannya naik turun. Lanjut ke kaki yang nomor berikutnya, nomor 7 ya. Nomor 7 namanya INT. Di skematiknya namanya charge start INT. INT itu singkatan dari interrupt ya Abah ya. Nah, sekarang nomor 7. Nomor 7 berarti posisinya di sini. Ya, betul. Interrupt. Saya ukur. Nah, keluar nilai tegangannya. Dan nilai tegangannya juga lari-lari. 1,2 paling rendah, paling tinggi
ada di atas 1,5, 1,6. Nah, nilai tegangannya dia ya seperti itu ya. Paling rendah 1,2, paling tinggi 1,6. Interrupt. Dan dia terhubung ke sebuah resistor ya. Nah, ini ada resistor R2114. Nah, itu. R2114, nilai resistornya 10 kilo, terhubung ke Pirec L51P8. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 OTG, kemudian ikutin jalurnya. Sabar. Atau langsung kita ukur aja ya. OTG berarti samping INT. Nah ini nih. Nah, dia keluar tegangannya 4,3 volt dan terhubung ke resistor pull up. Tadi ya ada resistor pull up dan ketemu dengan PPH power. Ya, dah. Tuh ada PPH power di R2112. 2113. Nilai resistornya 100K ya. R2112. Lanjut ke nomor 9. INT, kemudian tadi apa? Sekarang CE. 9. CE ini nomor 9. Oh iya ya. 2125. Saya ukur berarti 1 2 3. Bentar, ini interrupt. Takut salah ukur nih saya. Salah nyolok. Nomor 9 tuh pinjam dulu mas saya. Main dulu. Nah, nomor 9 ini berarti kaki yang berikutnya ini saya udah kan ya. Nah, nomor 10 apa dibacanya nih ya, ILIM. Nomor 10 kata skemanya terhubung dengan resistor pull down ya, karena salah satu kakinya terhubung ke ground. Ini kakinya berarti dari sini 1 2 3 4. Coba saya ukur ulang. 1 2 3 4. Nah, tegangannya keluar tidak 0, tapi nilainya 26 milivol ya, nggak nyampe 1 volt ya. Coba saya ukur mundur, takutnya di sini ini ampernya masih keluar 30 mA ya, berarti tegangan 5 voltnya masih keluar beserta arusnya. Cuman di sini si kaki pin nomor 10 ini dengan nama ILIM, dia tidak mengeluarkan tegangan yang stabil lah gitu ya. Selanjutnya nomor 11. Nomor 11 ini TS1 TS2. Ini kalau saya perhatikan di skemanya dia gabung ya. Gabung. Ini ada resistor pull up, direct N, dan ini yang ke bawah terhubung dengan resistor pull down. Kita ukur. Ini berarti pin nomor 11 dan 12. Nah, keluar tegangan sebesar 2,5. Langsung ke kaki yang nomor satunya lagi, juga keluar tegangan 2,5 volt. Oke. Dicatat apa ya? Itu kaki namanya TS1 TS2. Tadi diukur nilai tegangannya keluar sebesar 2,8. Nah, seperti itulah. Oke, Bang Yudi lanjut ya ke pin berikutnya, pin 13. Itu hanya di bawah aja, di datasheetnya aja. Ini pasti jalurnya ada ini. 13-14 ini kalau menurut informasi dia nama pinnya itu adalah BAT ya, BAT 1 dan BAT 0. Kita ukur. Ini jarumnya masih ada selah untuk menancapinnya ya. Nah, keluar tegangannya 4,2 volt. Nilai tegangannya stabil. 4,2 nya stabil, tapi kalau nilai puluhannya dia lari-lari ya. Kemudian kaki nomor 14 ya, sama ya, 11. Oke. Nah, sekarang kaki nomor 15. Di situ kita lihat kaki 15 sama 16, nama pinnya adalah SIS 0 dan SIS 1. Jadi nyambung ya. Kaki yang sebelah sini,
kita cek jarumnya masih mampu nggak nih. Oke. Saya ulang. Nah, ini kaki 15 sama 16 nilai tegangannya tidak keluar ya. Tidak keluar. Tidak keluar. Oh, maaf, harusnya keluar nih. Barusan ada salah nyolok, ada percikan api, ada boncing karena jarum ini akibat tidak pas menancapkan jarumnya. Coba saya ulang. Nah, ini yang benar. Kaki sis itu baik sis 1 maupun sis 0 di pin 16-15 harusnya keluar dan nilainya itu sama dengan nilai bat ya, 14-13. Oke. 4,30 keluar. 17-18 itu ground. Ya, kemudian ke kaki 19 sama 20. Berarti 19 sama 20, coba lihat Kang Yudi di datasheetnya. Nah, di pin yang halaman 1. Halaman 1. Nah, 19 dan 20. Nah, itu di atas ya. Itu nama kakinya atau nama pinnya adalah SW. Singkatan dari switching. Switch ya. Berarti dia letaknya di atas ini ya. Oh, groundnya putus. Saya pasang lagi. Kita ingin tahu berapa nilai tegangan di kaki switchnya. Ini sudah terhubung kembali. Harusnya sudah keluar 30 mA. Saya pindahkan dulu groundnya. Ini kaki switchnya salah satu aja lah ya. Tegangannya keluar sebesar 4,3 ya. 4,3 otomatis yang satunya pun juga sama 4,3. Kemudian kaki nomor 21. Nah, ini yang penting mesti kawan-kawan analisa juga, terutama di kasus charging atau di kasus spek charging ya. Berarti di sini ketiga dari kanan ya. 1, 2, 3. Nah, silakan teman-teman lihat di layar display apometer 08 titik sekian sekian, satuannya volt. Kalau saya lepas, di sini nilainya milipol. Nah, di kaki nomor 23 ini dengan nama kakinya itu adalah BTST atau bootstrap, keluar tegangan 8 volt. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah ada yang membuktikan ini 8 volt ini tegangan seperti apa ya. Kemudian berikutnya pin 22 reg N. Reg N. Nah, ini keluar tegangan sebesar 4,7. Tapi nilai tegangan ini hampir sama dengan nilai tegangan input ya di kaki reg N. Kemudian yang terakhir kaki nomor 23 yaitu PMID atau PMID, atau orang sering bilang itu power middle. Nah, nilai tegangannya keluar 4,9 hampir sama dengan nilai tegangan input atau bebas. Ya. Itu analisa dari pengukuran barusan ya, menggunakan sampel mesinnya Oppo 37 ya. Gini aja mungkin Pak Ciko ya. Tadi saya sudah mendemokan tegangan-tegangan yang hadir. Ini di mesin normal ya, di mesin normal ya. Di mesin normal saya sudah melakukan pembuktian pengukuran nilai tegangan, mana-mana saja yang tegangannya keluar dan nilai tegangannya berapa, seperti itu gitu ya. Ya mungkin sekarang coba kita diskusi aja dulu ya. Diskusi dulu, atau mungkin dari Guru Abah ada yang mau menambahkan dari hasil pengukuran tadi ya, seperti itu. Tanggapan. Terima kasih Pak Ciko ya. Tanggapan dari Abah mungkin Pak.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Kang Budi tadi sudah menguraikan dari Beki yang 196. ya, ya, Kang Budi. Ya, memang tadi ada beberapa tegangan ya yang memang tidak stabil ya kondisinya, karena proses pengisiannya juga memang tidak berjalan. Artinya di situ juga beban atau loadnya tidak dihadirkan, yaitu baterai. Jadi kalau loadnya ada, itu currentnya kita bisa pastikan putaran arusnya bisa bekerja, dan nilai-nilai kontrolnya juga nanti insya bisa kita cek itu stabil. Nah ini kalau Kang Budi bisa bantu nanti masukkan dulu ke skematik yang penggalan skematiknya elektrikal dan intinya. Kang Budinya lagi out ya. Enggak ada di sini, Kang. Siap, siap. Kita masuk ke sirkuit out. Masuk ke sirkuitnya. Tadi Kang Budi kan sudah melakukan pengukuran tuh. Iya. Ya, tadi sudah diukur pin per pin ya, luar biasa. Kemudian tadi menyertakan baterai, berarti kan continue tuh. Iya, loadnya, betul. ya. Nah, karena memang tidak disertakan baterai juga tidak continue, berarti harus discontinue di sana. Ya. Tadi setelah pengukuran itu, ini memang wajib dibahas juga Pak Budi. Iya. Nah nanti kita bisa dibuktikan dengan pengukuran ya, di mana proses pengisian ini ada, kalau di haki yang 2102 itu ada P USB 1, P Ya. USB 0. Nah itu kemudian nanti di sini semua pakai pengkodean kakinya itu USB 1 artinya high ya, dan USB 0 itu artinya low. Low. Ya. Itu menunjukkan itu menunjukkan kondisi kalau di USB-nya 1 artinya sedang high atau dalam keadaan sedang ada tegangan. Ya. Bentar, Abah mungkin boleh potong dulu. Mungkin sedikit buat khususnya buat kawan-kawan pemula, ada istilah high sama low. High di sini misalkan contohnya P USB 1, low P USB 0. Mungkin sedikit dijelaskan tentang high sama low. Silakan Abah. Ya, high itu jadi begini, konsepnya untuk di USB adalah tegangannya tegangan analog, artinya tegangannya Betul. harus continue, tidak bisa bergeser dan harus continue. Nah, tapi di sana dilambangkan di USB-nya 1, di USB-nya 0 Ya. itu melambangkan kondisi pada siklus kerja. Saat sedang ada tegangan di USB-nya itu dituliskan di USB 1, artinya sedang ada tegangan. Jadi kondisinya sedang ada tegangan itu Ya. dinotasikan dengan ini 1 atau dituliskan dengan 1. Betul. Ya. Ini merupakan satuan distrik ya, artinya antara 1 dengan 0. Betul. Ya, terima kasih Abah. Silakan dilanjut Abah. Ya, ya. Jadi di kaki 24 dan kaki 1 itu ada 2 kaki di sana. Itu memang pada intinya kalau kita lihat tabel, balik lagi ke yang tabel itu apa namanya ini ya. Nah itu di sana Vibas numbernya 1 dan 24, di situ pipe-nya adalah P, artinya power, gitu kan? Ya, betul. Nah, tapi di skematik digambarkan, ini bagus, skematiknya juga digambarkan, itu inputnya USB 1, USB 0, bukan berarti ini USB nomor 0 atau nomor 1, tapi dan kondisi, artinya kondisi sedang Nah. tegangan dan tidaknya tegangan. Betul. Ya. Nah ini mau menceritakan proses pengisiannya, tapi sebelum itu kita bahas tertib lagi menurut aturan ininya. Currentnya. Kerjanya. Ya. Ya betul. Pertama itu kalau USB-nya kondisinya
Ya. di mana kontrak ini akan membuka proses pengisian. Ya. Kenapa saya sebut kaki regnet ini bisa membuka proses pengisian? Coba dibantu tapi Ya. ya, di skematiknya yang diatasnya di ini aja. Jadi konsep di ininya di apa namanya yang skematiknya U2102. Kaki rek N. Nah, itu yang datasinya di close aja dulu lah, biar nanti gambar itunya besar, lebih besar. Ya. Nah, itu di zoom ini aja gambar yang skematik. Nah, jadi setelah input VIPAS-nya itu ada atau dikondisikan dengan VIPAS 1, yang wajib kita pertama ukur adalah PMID sebagai phone reference. Dengan VIPAS itu memang sudah masuk ke IC BGI ini. BGI ya. Yang keduanya, yang keduanya ini adalah yang wajib kita ukur adalah di C2111 yang 2101 itu kaki Virek N. Ya. Kenapa? Kenapa Virek N yang wajib kita ukur pertama? Nah, boleh kita lihat di gambar Virek N ini terkoneksi dengan kaki CE, ya, CE terkoneksinya dengan CE Kang Budi, ya, kaki nomor 9 bisa dilihat di sana, ya, ya, chip enable atau CE itu, ya, ini akan terbuka jika Virek N-nya ini mengaktifkan kaki gate, ya, Virek N-nya itu masuk ke kaki ini kan, yang bukan yang di skematik, bukan yang di gate, tapi yang di skematik. Nah itu, nah yang di skematiknya itu kaki Virek N dari kaki buat itu nanti mengaktifkan kaki 9. Ya. Kaki 9 Ya, ini. itu ada CE, chip enable, Ya. ya. Nah itu kaitannya dengan kaki nomor 9, kenapa Virek akan mengaktifkan R2126, ya, restore pull up, ya, yang ini akan mengaktifkan kaki gate dari V2101. Bisa diikuti nggak? Siap. Nah ini. Ya. Kalau ini saya nggak bisa share screen, Ya. tadi nyalain. Diantos. Ya, nah, jadi Virek itu nanti setelah USB-nya masuk dengan kondisi high, Virek itu akan keluar. Nah, dengan jumlah tegangan atau nilai tegangan yang sama, nah Virek itu akan mengaktifkan kaki gate utama. Ya. Kaki gate. Nah, kaki gate bila mana kaki gate-nya itu kerja, maka kaki CE itu menjadikan enable-nya low. Ya. Saat kaki gate di V2101 belum bekerja, kondisinya high. Nah, kenapa kondisinya high? Karena di PH power melalui resistor up 2125 akan terhubung dengan kaki 9, itu tegangannya akan sama dengan di PH power. Ya. Bisa dipahami nggak ini? Betul. Ya, ya. Di PH power itu menjadi sumber tegangan buat kaki chip enable, kaki nomor 9. Itu mengkondisikan bahwa jika PPH power sedang aktif, ya, jika PPH powernya sedang aktif, itu tidak akan melakukan proses pengisian atau si chipnya tidak akan melakukan proses charging. Ya. Kenapa? Karena kondisi PPH power mengkondisikan ini kondisinya sedang high, sedangkan chip enable-nya itu bisa aktif jika dalam kondisi enable-nya low. Siapa yang membuat low-nya? Yaitu ketika kaki Virek masuk ke R2126 mengaktifkan kaki gate di V2101 yang akan menghubungkan kaki chip enable terhubung ke ground. Efeknya apa? Efeknya yang tadinya jarum CE ini sedang ada tegangan di PH power, dia akan jadi low. Tapi di PH power tidak akan terganggu tentunya karena di sini ada resistor pull up R2125. Ya. Nah, begitu. Itu baru si switch dari BGI ini dia bisa mengaktifkan hot switch 1 sehingga kondisinya
Kalau Iya, ini kan betul. pilihnya langsung tuh, gitu kan, pilihnya one by one atau kaki per kaki, gitu kan. Iya, betul. Nah, ada baiknya pada saat nanti praktek, ya, pada saat nanti praktek atau ingin membuktikan, jadi masukkan dulu USB atau kita istilahnya ini kita masukkan sumber tegangannya di charge ya atau di flash. Nah, itu langsung kita ukur volt reference-nya dulu di kaki 23 ampere ID dan kaki regen. Iya, betul. Jika kaki regen ini tidak ada atau C21121 ini bermasalah, jadi grounding atau short, maka regennya juga tidak akan ada. Kan? Iya. Gitu. Tidak akan terhubung ke pin 9 ya. Ya, ya. Baru Tapi kan, ya. ya. Barusan masih di proses input ya, Bah ya? Masih di tahap proses input. Ini pengelolaan input belum terjadi charging. Ya, Artinya betul. Di sini wajib memahami sistem kerja dari backingnya ini dulu, gitu. Kalau nanti kita bisa lakukan pengukuran. Kalau kita tidak memahami alur kinerja dari rangkaian ini, tahapan-tahapan pengukurannya nanti kita bisa acak, gitu. Betul. Nah, diharapkan konsep pengukuran di charging ini kita wajib memahami kenapa sih pada saat bebas masuk ini kok nggak terjadi pengisian atau ada tidak terjadi proses charging, karena proses charging ini memulai saat kaki regen mengaktifkan kaki chip enable. Betul. Nah, di sini pun kita wajib mengukur pada saat charge enable-nya aktif ini, kita wajib mengukur di C2110. Di sana ada kapasitor yang dipasang seri, ya, dipasang seri itu, ya. Artinya, ya itu untuk bootstrap, ya, untuk bootstrap. Bootstrap itu dalam internal bootstrapnya itu nanti ada kondisi high sama low, jadi Iya. buka switchnya juga sama. Kalau dibuka datasheet, dibaca datasheetnya secara keterangannya seperti itu, gitu kan. Atau disebut juga dengan PWM mungkin ya, Bah ya? Ya, PWM betul, full speed modulation betul, Ya. ada PWM high, PWM low. PWM low. Jadi, ya, nah, jadi gini kan, Ya. pada saat USB itu masuk, P middle ini LDO-nya, gitu kan, Iya. penetap tegangannya, ya, penetap tegangannya. Jadi supaya tegangan bebas dalam kondisinya di 5. Iya, stabil. Sedangkan ya regen adalah pembuka pintu gerbang pengisian, begitu. Ya. Betul. Sedangkan pada saat regennya sudah aktif, chip enable-nya bekerja, barulah kaki pushback dia akan membuat tegangannya dari posisinya 2, 4, Iya, ya, 4, high dan low. High-nya itu di 8. betul. Low-nya itu di posisi, nah ini di sini nanti ada juga diberitahukan ya. Bagus tadi kamu di awalnya syarat pertama mengetahui definisi rangkaian charging bermasalah di IC charging atau tidaknya, jelas itu harus pertama tadi, yaitu suruhkan ponselnya atau mainboardnya ke sumber tegangan bebas 5 volt, lalu ukur di konektor baterai, pastikan dulu ada tegangan output atau tidak. Betul. Iya. Begitu kondisinya, bagus. Nah, kalau misalkan ada output, tapi tadi terjebak misalkan di posisi 3,2 volt, tadi, Iya. ya, kira-kira 32 volt bisa mengisi baterai nggak? Iya, Bisa betul. maksimal nggak baterai? Jelas tidak. Ya, kita bisa lihat maksimum potensinya baterai itu di posisi 4,4. Iya. Potensi atau 4,35 itu maksimum ininya. Outputnya ya. Input baterainya, bukan input ke baterai. Oh iya, betul. Input ke baterai itu maksimumnya 4,4 kan. Maksimum potensi baterainya ada di posisi 4,2. Begitu. Nah, hanya pergeseran nilai yang di bawah koma itu kan, baterai itu kondisinya bisa full atau tidak. Betul. Ya, apalagi nanti kalau ke outputnya dari yang di konektor baterai kita ukur misalkan nilainya di bawah tadi yang kayak tadi 3,2 itu baterai dijamin nggak bakalan penuh gitu, pasti bermasalah gitu Betul, ya.
Atau kalau saat kita ngisi masukkan sedang kondisi baterainya sedang di atas 3,2 dihubungkan dengan charger itu pasti itu jadi nguras, nguras kondisinya, nguras baterai gitu. Kalau di konektor baterai output IC chargingnya di bawah tegangan baterai gitu. Ya. Nah, itu baru pengelolaan Fibas ya. Itu baru Fibas pertama kali masuk. Kaki-kaki mana saja yang harus kita perhatikan, PMID-nya, kemudian reg-N-nya, ya, kemudian bootstrap-nya, ya. Nah, betul. Nah, ini kenapa Pak tidak terjadi proses pengisian atau tidak ada indikator sedang melakukan charging? Nah, ini juga wajib kita lihat kaki CE-nya di sini melibatkan apa? Sebuah transistor FET. Nah, gate-nya, ya gate-nya yang harus diperhatikan, yaitu dari Virig N, bukan PPH power-nya. Karena tanpa Virig N ini masuk ke kaki FET 2101, ini tidak akan memulai proses pengisian. Begitu, Kang. Nah, output output dari volt switch 1, karena misalkan dianggapnya charging ini sudah bisa melakukan pengisian, volt switch-nya jadi high, ya jadi tinggi, tapi kondisinya sebetulnya yang tinggi itu bukan tinggi tegangannya, tapi ampernya gitu. Arusnya, betul. Karena dikondisikan di kaki switch ini adalah eh, kriterianya adalah SMPS atau switch mode ya di sana power supply-nya. Jadi di sini adalah buck regulator. Jadi yang dipentingkan di sini adalah ampere karena untuk loading baterai diperlukan adalah ampernya gitu. Nah, Mas, ya itu tadi masuk nanti ke kaki sisnya, posisi sisnya di sis 0. Begitu. Kenapa di sis 0 itu begini. Kalau misalkan baterai penuh, bat 1 ya, baterainya lagi low, bat 0 kan seperti itu kondisinya. Nah, nah kaki sis itu ya kaki sis itu nanti akan terkoneksi di internal di baterai, bisa dilihat ya di gambar yang di bawah itu sebagai referensinya. Di sana ada flow chart-nya berikut dengan gate-gate-nya di sana ada ya, ada beberapa lambang, dikatakan ada lambang transistornya, internal transistor yang ada di IC ini, kemudian alurnya di sana ada yang menggunakan apa tadi, saya lihat kalau di gambar yang di bawah ini alurnya tadi ada yang menggunakan NOT gate, ya ada NOT gate gitu, ada yang pakai eh, banyaklah di sini ya. Logiknya juga ada ya, ya betul gebang logika. Nah ini pun kalau dibahas bisa sampai subuh deh ya Kang Budi dibahas ya. Ya. Cuma yang jelas di sini tadi untuk yang di U2102 atau yang menggunakan Beki 24196 itulah tahap awal tadi Kang Budi. Jadi pas waktu pengukuran itu buat teknisi ya, buat teknisi. Kalau Kang Budi tadi menerangkan mengukur bagaimana si rangkaian ini ya. Kalau Kang Budi itu tadi pengukurannya pakai pakai adopsi guru besar kita itu namanya rotary scan katanya Kang Budi. Artinya rotary scan itu pengukuran setiap kaki pin by pin muter gitu. Jadi namanya rotary scan begitu. Muter ya. Kita memang itu salah satu metode nanti untuk pengukuran di kasus sebetulnya. Metode itu kaki by kaki dengan tapi kondisinya tidak tidak melihat tegangan. Itu melihat nilai mode dioda begitu. Sisa tegangan biasanya di situ. Nah, kalau yang pengukuran yang menggunakan aktif, bagusnya tadi urutannya Kang Budi, pengolahan input, ya. Jadi kita sekalian nih waktunya ke rekan-rekan teknisi sekalian lagi live kita mengasih memberikan sumbangan sedikit ilmu yang kita punya. Jadi pada saat kenapa tidak terjadi proses charging, jangan buru-buru eksekusi IC chargingnya ya. Jadi yang itu tidak diwajibkan begitu gitu kan, setik-etik atau sedikit-sedikit langsung main hajar IC-nya gitu ya. Jadi ada baiknya sekarang kita belajar untuk menganalisa sebuah rangkaian dengan cara mengetahui step by step
di internal rangkaian di IC-nya atau di rangkaiannya. Ya, jadi tadi tahapannya setelah Fibasnya masuk, kita wajib mengukur PMID, wajib mengukur reg-N, ya, terus nanti chip enable-nya, gitu kan. Nah, kemudian coba kita lihat kaki reg-N ini akan terhubung dengan temperatur sensor, kaki TS. Nah, di reg-N ini misal, 2,8, Bah. betul, betul. Reg-N ini begini. Reg-N ini akan masuk ke konfigurasi resistornya itu dinamakan dengan divider. Ya, divider. Ya, Sensor divider. pembagi arus. Ya, artinya begini. Di sana ada resistor, orang bilang ini sepertinya gabungan resistor antara seri dengan pull down atau pull up dengan pull down. Ya, contohnya begini. Vreg-N itu akan keluar misalkan 5 volt Kamudi sesuai dengan input Fibas. Nah, Vreg-N itu nanti masuk ke resistor 2117, itu posisinya kalau tidak ada 2116 tetap 5 volt. Nah, karena ini ada resistor pull down 2116 dengan nilai yang lebih rendah dibanding nilai resistor 2117, artinya arus akan dibuang lebih besar, ya. Lebih tinggi ya? 68, sorry. 68 kilo. Ini tadi Ya, saya ukur lebih dengan lagi tinggi. 2,8. Berarti di Betul, sini betul. yang dibuangnya sedikit, Lebih Bah. dari setengahnya. Lebih dari setengahnya. Artinya jika resistor 2117-nya dengan 2116-nya itu secara logika ya ini ya. Ya. Kalau dengan rumus ada itu. Rumusnya namanya V-in dikali R1 R2 dibagi R1 per R2 itu ada nanti Luar rumusnya. biasa. Rumusnya Ya, masih ingat, Abah. itu ada. Ya. Ya itu rumusnya rumus volt divider yaitu ada rumusnya. Kalau secara hitungan ya ini secara logika saja karena terlalu panjang nanti kalau dijelaskan. Vreg-N ini saat masuk 5 volt ke kaki R2117 itu kalau belum ada R2116 ini posisinya akan height 5 begitu. Tapi karena yang dibutuhkan untuk kaki temperatur sensor ini harus di bawah dari 5 atau lebih low daripada Vreg-N, maka di sini ada resistor pull down tapi nilainya lebih tinggi daripada 2117 ya, 68. Nah, kalau logika yang sederhananya begini. Jika resistor yang pull down-nya resistornya nilainya lebih tinggi dari resistor yang pertama, maka arus yang terbuang di resistor kedua itu jauh lebih rendah. Akibatnya, yang akan masuk ke IC jauh lebih besar. Begitu. Ya. Nah, itu logika sederhana. Jika resistor yang 2116-nya lebih rendah dari resistor 2117, maka arus yang terbuang lebih banyak ke R2116, ya betul lebih besar, maka yang akan masuk ke IC jadi lebih sedikit. Nah, ini pun jadi masalah, Kang. Kenapa? Contohnya kasus suhu baterai terlalu tinggi, otomatis tidak akan bisa melakukan pengisian. Nah, ini pun bisa jadi penyebab, boleh jadi ya. Jadi Rangkaian ini ya. kasusnya jika kaki temperatur sensor, kemudian kondisi bat low sama byte height ini akan mengaktifkan kaki INT, kaki nomor 7, kaki interrupt. SMB, bak SMB interrupt ya, atau misalkan di sini charger status interrupt. Ya, bak SMB ya biasanya di situ. Nah, itu SMB interrupt namanya ya biasanya. Ya. Nah, ini kalau misalkan si temperatur sensor juga ini bermasalah, otomatis juga nanti akan ada report di kaki interrupt. Begitu. Jadi kasus pengisian itu kompleks sebetulnya, bukan hanya mengisi saja ya. Itu tapi juga nanti akan mengaktifkan beberapa interrupt gitu kan. Nah, soalnya jika sensor-sensor ini tidak bekerja dengan baik, maka nanti kaki interruptnya juga bekerja. Terus di sini ada kaki nomor 10 ada limit, di situ I limit, di situ ada I limit. I limit itu sensor untuk arusnya. Nah, itu di sana disebutkan maksimumnya ada di 2,2 ya, 2,2 ampere. Nah, itu pun perlu diperhatikan. Di sana kaki
kaki 10 langsung terhubung dengan ground melalui sebuah resistor. Jika diukur resistornya pun ini nilainya rendah, tapi mesti ingat juga fungsi resistor di sana tetap Pantasan tadi untuk Pak, di pin 10 ini diukur nilai tegangannya tuh hampir nol. rendah. Karena Betul, resistornya dia nilainya rendah, rendah, 240 rendah. ohm. Betul, tapi jangan salah itu jangan disintrek kan kalau teknisi buang Betul. aja satu ini nggak jadi masalah. Jadi itu itu kaki reg end ini akan mengaktifkan kaki charging enable, kemudian temperatur sensor dan eye limit ya. Eye limit juga Air ini limit, ya. ya eye limit. Jadi itu fungsi kontrol atau fungsi sensornya. Belum ya fungsi sensornya ada di sana, Kang. Begitu. Betul ya. Ya, mudah-mudahan tidak puas. Ya. Luar biasa, kalau saya luar biasa nih sama penjelasan dari Guru Abah, jadi ikut belajar kembali ya. Mungkin saya kembalikan kembali ke Pak Ciko. Silakan Pak. Aduh, pedas, mata saya pedas. Ada asap ini nih, asap hutan. Bah, atur nuhun. Kenapa? Bah. Aduh, semoga selalu semangat ya, Pak ya, nggak bosan-bosan, Pak ya. Amin. Amin. Ya, amin, amin. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan pemaparan dari Abah Denny, sangat jelas dan sangat detail sekali ya. Jadi langsung saja di sini ada beberapa saran dan pertanyaan, Bah. Mungkin Ya. bisa Bah dijawab, bantu jawab satu atau dua, Bah. Siap. Allah. Ya. Siap, insya Allah. Siap. Yang pertama itu ada saran nih dari Kang Prianto. Transistor MOSFET perlu diterangkan rinci itu. Soalnya banyak kasus HP masuk hidup, bongkar konektor mesin tiba-tiba mati, nggak mau dicas karena protek MOSFET. Efek kena tangan dan auto protect jalur cas, banyak yang gelisah karena hal ini. Oke. Ya, boleh. Kemudian ada pertanyaan dari Kang Miftahul Service. Bang, ini Ana pernah dapat kasus yang dialami dalam memahami rangkaian skema mentah in out IC. Ada video edukasinya enggak? Soalnya kami yang pemula rada susah paham. Maksudnya apa ya? Ya. Skema mentah in out IC. Ya. Dia butuh videonya ya, input output IC oke. ya. Ya, insya Allah kita akan buatkan tutorial ya. Ini masukan yang sangat bagus ya. Dan kita tentunya akan senang dan gembira selalu bisa melayani, memenuhi semua masukan-masukan ya, seperti itu. Jadi, ini mah bukan pertanyaan ya. Satu lagi pertanyaan tadi mana ya? Oke, mana tadi pertanyaan? Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan di komen ya, sebelum kita menginformasikan kisi-kisi untuk episode minggu depan, materi apa yang kita bahas. Dan Itu Kang Budi, Kang Pak ini Ciko. ada dari penggemar UV tentunya ya, UV Pser gitu. Kalau ganti BQ dengan tipe berbeda, apa saja syarat utamanya jika pin out kaki-kaki IC terlihat sama? Mohon penjelasannya. Ya. Monggo siapa? Bentar saran Pak Ciko ya. Ini di posisi jam 9 kurang. Abah, saya ada usulan saran, boleh kalau kita tambahkan lagi, bukan tambahin materi ya, tambahin lagi apa ya? Tambahin ini bahan diskusi ya. Satu lagi. Iya. Di sini saya sudah menyiapkan Infinix Hot 9 Play ya. Hot 9 Play, dan saya sudah siapkan juga diagramnya ya.
itu Kang, Kang, Kang Budi, masa sebentar, suara Abah nggak kedengeran. Tes 1 2 3, ada nggak? Ah, ada nggak? Ada, Kang Budi kedenger nggak? Oh kecil ya. Sekarang, oh jangan 100 ge, jangan 50 100 Kang Budi. Ya, eh Kang, kenapa Kang? Muncul gambar mah? Ya, sama nanti ada pertanyaan yang masalah Fed ya, Kang Budi ya, biar Betul sekalian. ya. Sok karo heula Kang Budi. Ya, ini ada sebuah transistor. Ini kalau kita perhatikan ya Pak ya, di sini ada Q2101 dan ada Q2104. Kalau lihat fisiknya, komponennya itu adalah yang ini nih. Nah, waduh, ini kayaknya Orionnya belum di clear test ya. Ini udah saya revisi ini. Gitu. Oke, saya close dulu sebentar ya. Saya close dulu. Saya clear cacai dulu lah. Ya. Kita panggil lagi. Jadi yang ingin saya coba sampaikan ini bersama Abah ini adalah rangkaian charging yang tidak menggunakan IC Becky, tapi di sini menggunakan peran dari transistor gitu ya. Seperti itu. Di sini sampelnya menggunakan Infinix ya. Nah, ini transistornya. Kemudian di sini si Pibas dia kalau di rangkaian IC Becky tadi langsung masuk ke pin berapa tadi, ada pin 1 namanya Pibas, pin 24 namanya Pibas juga, kadang ada juga namanya PAC, kemudian ada pin power middle atau PMID dan seterusnya. Kalau di sini si Pibas ini dia ketemu dengan 3 buah resistor. Ini resistor seri, kemudian ada resistor pull down. Si Pibas tadi namanya berubah menjadi PCDT atau P-charge detect. Kemudian Pibas yang turun ke bawah ini melewati resistor seri lagi, dia berubah namanya menjadi charge LDO. Kemudian Pibas yang ini sebelum masuk ke kaki emitter di transistor ini dia berubah
ketemu dengan resistor, kemudian di sini ketemu dengan transistor lagi, berubah jadi P drive dan seterusnya. Nah di sini P charge detect, cas LDO nanti dia punya tujuan ya. Nah kemudian di sini si P bus ini dia berada di pin nomor 5, kemudian pin nomor 4 di kaki emitor ya. Nah kemudian di kaki C atau kolektornya ini dia, kita lihat di sini jalurnya, kalau yang ke sini namanya iSense. Nah ini kemudian ada resistor di sini dijelaskan AirSense ya, nilainya 0,033 ohm. Ini resistor ini kalau diukur hampir nyambung total. Di sini yang kaki yang ini namanya iSense, kemudian yang ini namanya BAT SNS atau BAT Sense. Kemudian di sini namanya PCS. Kemudian PCS ini perubahannya nanti menjadi PCS SNS, PCS Sense ya. Ini berarti bukan PCS yang harusnya dikonsumsi tapi disensor. Kemudian di sini ketemu dengan 4 buah resistor yang nilainya 0 ohm. Ini otomatis dia nyambung dan berubah namanya menjadi PBAT. Dari PBAT ini dia kemudian langsung masuklah dia ke konektor baterai. Nah, jadi di sini yang mesti kita pahami di sini adalah peran dari transistor ini ya, seperti itu. Inilah transistor ini yang kalau di IC Becky tadi yang merubah tegangan P bus, outputnya menjadi tegangannya menjadi drop atau turun ya, nilainya berbanding lurus dengan nilai tegangan P bus seperti itu. Nah mungkin nanti sama Abah boleh ditambahkan tentang dari rangkaian transistor ini. Kalau yang P charge detect ini kalau kita ikutin jalurnya dia masuk. Nah di sini ada ruangan atau kamar charger. Nah, ruangan charger ini adanya di MT6357 seperti yang kita ketahui, ini adalah power management ya. Di sini ada PCS SNS yang tadi, ada BAT Sense, ada iSense, P charge detect dan cas LDO seperti itu. Nah, berarti di sini kalau kita pahami sekilas ya, dari konektor USB yang sebesar 5 volt ini masuk ke transistor, di sini terjadi step down atau tegangannya diturunkan. Kemudian output dari transistor ini barulah dia masuk ke konektor baterai, melewati beberapa perubahan ya, seperti itu. Nah, di sini jelas berbeda ya dengan tadi yang dijelaskan di Oppo A37 ataupun yang Redmi Note 5A dengan profil IC Becky switch charger seperti ini. Sementara kalau di Infinix ada yang modelnya seperti ini ya. Gitu. Silakan disambung dulu Abah sebelum kita total menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Silakan Abah ya. 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 Yang dibahas ini tadi mungkin ada yang dari Ufixer tadi ya, masalah FET tadi di input VBus itu sering bermasalah gitu kan. Yeah. Kemudian di sini ada juga kebetulan untuk di Infinix yang tadi barusan Kang Budi sampaikan, di sini memanfaatkan transistor BJT ya, bipolar junction transistor. Nah, kalau untuk tipe yang A37 tadi itu di input VBusnya digunakan transistor FET. Ya, kalau yang di A37. Nah, yang mau dibahas yang A37 dulu, tadi kenapa sering banyak terjadi di input VBusnya bermasalah, atau langsung ke sini aja Kang Budi? Boleh ke sini dulu, Abah ya, ke ya di sini dulu yang di Infinix. Yang di Infinix ya? Betul. Oke. Nah, yang di Infinix ini ya, kita lihat pertama mungkin dari konektor charger dulu ya. Dari konektor charger jalurnya Kang Budi bisa dibantu ya, penjalurannya. Ya, itu ini. Melewati dulu dioda Schottky ya, di situ ada dioda Schottky di D2103 dan dioda Zener ini di T ya. Nah, ini sama teknisi ini jangan disamakan gitu. Yang satu D dioda Schottky, yang satunya T. Kenapa T? Di sana dipakai
dioda Zener. Kalau yang D itu fungsinya sebagai untuk dia lebih condongnya ke ISD ya, untuk Ya. proteksi. Proteksi, Nah, betul. ya, ini untuk proteksi yang Schottky ini, dioda Schottky ini, tapi hati-hati kedua jenis ini itu bisa intercept tegangan sampai ke minimal 0,7 juga sama Kang Budi. Jadi ke barriernya juga ini harus diperhatikan. Nah, yang keduanya di sana ada dioda Zener dengan konsepnya dia T di sana itu TVS. TVS itu TVS. Transient Voltage Suppressor. Jadi yang ini ada dua proteksi arus dan tegangan. Jadi konsepnya sama, ya proteksi tapi yang satu penekanan di arus, satu penekanan di tegangan. Ya. Ya. Nah, kemudian kakinya masuk ke R2103 dan 2105. Di sini kombinasinya sama seperti tadi, ya. Ada resistor yang pembagi arus atau pembagi tegangan. Betul. Divider ya. Nah, divider juga sama. Nah, ini yang akan nanti membuka, mendeteksi bahwa fibasnya sudah masuk. Jadi fibas detect ini sebetulnya, Ya. ya. Kayak Untuk sama kayak mendeteksi- SIM detect, SD detect mungkin ya, Bah ya. Betul, betul, betul. Jadi ini mendeteksi akan mengaktifkan interrupt nantinya, sama, Ya. ya. Ini sama dengan di iPhone juga ada tuh, yang SOC pakai konsep resistor divider. Kenapa chargingnya nggak detect gitu kan? Ini sama seperti itu konsepnya. Nah, di sini menggunakan kombinasi resistor divider, ya tujuannya adalah untuk mendeteksi keberadaan fibas sudah masuk ke dalam mainboard. Ya. Ini sama-sama tujuannya adalah internal dari IC power, karena yang berhak nanti memutuskan proses ini berjalan atau tidak adalah keputusannya ada di IC power sebetulnya, Ya. gitu kan. Nah, kemudian di sini kaki fibasnya melalui 2104 dan 2112 dengan resistor yang sama, ya. Tujuannya apa? Sudah jelas kalau penggunaan resistor secara paralel seperti ini, itu nilai resistornya akan jauh lebih rendah, ya. Nah, artinya arusnya lebih besar. Jadi untuk penetapan tegangan lewat jalur chart LDO. Jadi ini untuk penetap tegangannya, Ya. masuk ke internal IC power juga. Nah, tapi yang paling terpenting ya ke konfigurasi charge LDO, kemudian lewat resistor lagi 2109 ya. Ini masuk lagi ke transistor BJT ya, BJT, bipolar ya. junction. Ya, jenisnya di sini adalah NPN ya, yang di sini NPN. Ya, basisnya positif, jadi harus bekerja saat ada tegangan, dan emitor di sini sebagai output untuk masuk lagi ke IC power. Nah, satunya lagi ada Q2101 dan Q2104. Ini adalah double atau dual transistor. Dua transistor. Ya. Ya, dual transistor, di mana emitornya ini sebagai input dan kolektornya itu sebagai output. Output. Ini menggunakan jenis transistornya BJT, tapi konsep kerjanya adalah PNP. Ya, jadi wajib tahu juga di sini. Ya, dua transistor yang dimanfaatkan itu hanya membedakan siapa yang menjadi inputnya, siapa yang menjadi outputnya saja, arahnya saja. Di sini kaki emitor sebagai input, ya. Ya. Nah, kemudian kolektornya itu sebagai output. Sudah Output. jelas nanti drop tegangannya ada di sini, Kang Budi, atau untuk menurunkan tegangannya betul ada di sini, ya. Ya. Mengingat dengan dual transistor itu nanti ada setidaknya berkurang 0,7 untuk barrier dari masing-masing transistor. Jadi tetap di sini kalau kita ukur, Kang Budi ya. Nah, Ya. ini kalau bisa dipraktekkan nanti suatu saat bisa dipraktekkan, boleh. Ini kaki basisnya, ini nanti tersisa tegangannya ini low. Ini Low, ya. wajib low. Ya, karena ya, basisnya ini nanti tidak membutuhkan tegangan besar, arusnya rendah, tegangannya juga rendah. Yang penting kaki basisnya ini aktif, ada, begitu. Ya. Nah, itu nanti akan meneruskan kaki emitor ke kolektor. Ya. Nah, barulah masuk ke R21110 ini di sensor. Ya. Jadi pada intinya ini seperti HP Cina lama. Ya, betul. Ya, HP Cina lama sama seperti ini, ya.
di mana memanfaatkan transistor sebagai pintu gerbang pengisian untuk pengolahan pengubahan tegangan fibas menjadi fibat. Ya. Ya, betul Kak Budi. Nah, itu saja. Sebenarnya di sini ada apa ya namanya? Konfigurasi komponen ya, gabungan antar komponen dan konfigurasi pemasangan komponennya nanti yang akan mengubah si tegangan itu baik arah ataupun nilai tegangannya. Begitu Betul. Kang Budi. Ya. Ya, Ada yang perlu diinikan lagi nggak? ya, saya rasa cukup mungkin apa nanti tambahannya ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Pak Ciko, Ya. Yang itu yang FET itu belum Bang. Sambil nunggu Pak Ciko. yang FET. Yang DA37 tuh. Oh ya. Yang USB yang itu. USB 2.0. Itu kan USB chargingnya lewat itu tuh. V3501 tuh. Oke, maaf saya tadi habis buka puasa, jadi pusing bah, palanya bah, aduh. Ayah wae. Oke, apakah lanjut atau sudah cukup? Kalau pembahasannya cukup, Oke, cukup ya. baru ke Di sini tadi saya sudah menginfokan kepada teman-teman ya, teman-teman rekan-rekan teknisi semua yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Tadi sudah ada pertanyaan dan sudah dijawab ya tentang kalau mengganti BQ dengan tipe berbeda apa saja syaratnya. Dan di sini ada saran dari Bang Ali Baik, kayaknya perlu dibuat satu kategori datasheet IC CAM. Jadi bisa cari persamaan. Oke. Ini bukan yang udah ya? Kita ya. Belum ya? Oke. Terima kasih Bang Ali Baik atas masukannya ya. Segera insya Allah akan kami realisasikan untuk masukannya. Dan oke, berarti di sini saya mau menginformasikan untuk kisi-kisi ya minggu depan ya. Iya. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau kasih masukan kira-kira apa yang bisa jadi materi pembahasan ya untuk minggu depan atau mungkin untuk episode selanjutnya seperti itu, boleh silakan diisi ya di kolom komentar seperti itu. Dan kira-kira apa yang kita bisa bahas, bantu ya. enggak yang kita bahas untuk materi episode ke-6 seperti itu Iya. ya. Apakah akan berlanjut dengan kategori USB ya, atau mau materi yang lain seperti itu. Oke, kira-kira apa masih materi apa USB depan? Rencananya masih USB. Kalau waktunya nggak cukup yang USB 2.0 kita lanjut besok dan disambung nanti sama micro USB yang menggunakan jenisnya Type C ya. Oke. Type C 2.0 gitu. Ini kita masih yang USB 2.0 gitu. Oke. Jadi kita usahakan selalu dalam episodenya itu pembahasannya bersambung ya. Jadi supaya teman-teman itu bisa mempelajarinya secara utuh ya. Jadi tanpa sepenggal-penggal. Jadi kalau misalkan teman-teman berhalangan tidak bisa menyaksikan secara live ya, bisa menonton video tundanya ya seperti itu. Atau apa namanya ya, ada acara lain gitu ya, jadi belum sempet ya bisa sih nonton di video tundanya gitu. Karena takutnya kalau menyimak nontonnya setengah-setengah tuh ntar jadi gagal paham. Ya, betul. Nah,
insya Allah kalau minggu depan mungkin kita coba menghadirkan sesuatu yang beda ya, insya Allah. Jadi mungkin ada bintang tamu ya, yang tadi awal saya sudah infokan, bintang tamu di luar Kang Denny ya. Dan ada mungkin sedikit pembagian merchandise ya, khusus ya. Karena kita lagi bikin tuh kaos ya, kaos dengan desain yang sangat-sangat limited edition ya. Jadi desainnya ini luar biasa. Jadi sayang sekali jika teman-teman itu tidak bisa mendapatkan, karena desain ini kita akan cetaknya nggak banyak gitu, dan kedepannya akan seperti itu, desainnya akan ganti-ganti berubah. Tapi kalau teman-teman nggak bisa dapat secara gratis ya di acara kita, teman-teman tetap bisa membelinya nanti ke kita gitu ya. Dan oh ya, sebagai informasi ya, dari fitur baru ya, kategori itu kita ada yang namanya apa tadi, Kontrol Logic ya. Sebelumnya kita udah pernah posting, kita udah pernah announcement bahwa kita ada kategori baru namanya Control Logic seperti itu. Nah, Control Logic ini berguna sebagai panduan teman-teman dalam menganalisa kerusakan khususnya pada handphone mati total, gitu ya Pak Budi ya. Betul. Gitu. Dan ini kita masih mengerjakan tim untuk keseluruhan semua brand bisa kita lengkapi seperti itu. Untuk saat ini sudah ada, tapi hanya di beberapa merek ya, paling Brand Xiaomi. Di brand Xiaomi. Jadi teman-teman bisa buka, bisa melihat seperti apa itu di sana contohnya. Dan sebenarnya banyak sekali ide ya dari kita ya untuk penambahan fitur-fitur baru, kategori-kategori baru seperti itu. Tapi kita berusaha akan selalu fokus satu persatu ya. Jadi tidak apa namanya, tidak melebar kemana-mana dulu gitu. Kang Denny, maaf, punten, ada masukan apa untuk episode ke-6? Oh ya, ke-6 minggu depan Ya, kalau saya rasa Type C ya, Type C itu konsepnya juga harus dibahas ya Kak Budi. Betul. Ya. Jadi kita begini, materinya sistematis gitu kan. Betul. Nah, insya Allah nanti juga saya bantu untuk memberikan kontribusi materi ya Kang Budi ya, biar nanti bisa apa namanya. Nah tadi kayak yang tadi minta video-video seperti itu. Nah, insya Allah di saya juga sudah ada video-videonya gitu Kang Budi. Nanti kita bisa samakan untuk support para pemirsa dari Uber Orion. Jadi nanti yang kita lihat nih, yang sering hadir, begitu kan? Yang sering hadir nonton ini, kita lihat juga tuh, kita berikan reward. Ya, artinya apa? Ketika mereka mendapatkan pertanyaan tidak puas, dijawab di sini, kita bisa di luar acara ini tinggal inbox Kang Budi atau saya, begitu kan, nanti insya Allah kita kirim videonya. Berarti kan buat mereka yang mau menyisihkan waktunya untuk melihat acara ini, kita berikan apresiasi kan, begitu ya. Betul ya. Betul. Setuju nggak Kang Budi? Setuju Ya. Setuju. Nah, gitu. Ya. Jadi reward ini diberikan buat yang rekan-rekan yang memang rajin nonton. Ya. Otomatis
materinya apa kan lebih kompleks, lebih apa namanya, lebih jelas lagi dengan video-video tambahan di luar dari jam tayang ini gitu kan. Siapa tahu kan memicu rekan-rekan yang lain gitu kan untuk bisa selalu on atau stay tune di acara kita ini setiap Kamis malam. Ya. Begitu ya Kang Budi. Ya. Insya Allah karena ya mohon maaf ini saya belum bisa hadir ke sana karena memang Ya. ini anak-anak masih belum bisa Betul, ditinggalkan, betul, bahkan satu ini tadi masih saya tinggalkan dalam posisi sedang di dokter begitu karena memang Sapa kalau, Bah. masih Sapa kalau. ya amin amin. Ya. Ini jadi maaf ini saya tadinya juga sudah pengen ke sana karena memang pengennya kita bikin yang kayak gini Kang Budi juga ya. Jadi nanti apa namanya bisa sambil live ngukur, sambil live bikin potret-potretan seperti itu kan gitu. Ya. Ya pokoknya nanti begini Pak Ciko. Ya. Tadi kan di episode berikutnya nanti ada reward begitu kan. Terus buat mereka-mereka yang ingin bertanya dan masih belum kurang waktunya bisa tuh inbox sama saya atau Kang Budi, nanti kita kirimkan videonya kan begitu kan ya. Betul. Fair kan ya? Betul, betul. Ya. Kang, Ya. satu lagi Kang, itu kan rencana kita Apa? mau roadshow Kang di 37 provinsi. Ya. Wah, mantap, Nah, mantap. Kita akan mulai di Jawa Barat dulu Kang. Nah itu kira-kira kapan tuh Kang kita bisa fixin Kang biar teman-teman tuh, soalnya teman-teman juga kayaknya makin penasaran gitu loh Kang. Iya. Ya. Eh, Oke, begini mungkin Kang Ciko ya. Ini mumpung live nih ya gitu. Sebetulnya saya juga tadinya gitu ya memutuskan untuk sudah resign kan memang faktor U ya, faktor U nih gitu kan. Nah, tapi setelah saya kemarin kedatangan Kang Budi, ngobrol banyak begitu kan ya. Dan saya juga belum ada jadwal gitu ya. Gitu. Gaskeun lah pokoknya mah intinya. Semangat. Nanti tinggal begini aja, tanggalnya tanggal berapa, jadi kan kita bisa ngabuludan kalender begitu Iya. kan. Nah, kebetulan saya belum ada janji dengan siapapun, saya tidak ada janji dengan siapapun. Jadi ini satu kesempatan kalau memang mau roadshow, ayolah gaskeun. langsung Ya, Kang. berarti Langsung, Kang. ya berarti Orion yang memang apa namanya bikin schedule dengan saya kan Ya. gitu. Ayo, mangga. Oke, ada tambahan lagi, Kang Budi, Sementara cukup. sebelum saya matikan lampunya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan episode kita yang kelima dan ditunggu episode selanjutnya, episode ke-6, dan insya Allah akan lebih menarik pembahasan materinya dan bintang tamunya akan semakin banyak. Dan tentunya kita selalu menerima saran, masukan dan kritikan ya untuk teman-teman untuk acara ini atau khususnya untuk XC kami ya, untuk aplikasi kami Orion. Dan oke, Bah, sekali lagi Bah, beribu-ribu Ya. terima kasih ya atas kesediaan Sama-sama, aduh. atas Atur nuhun oge. waktunya meluangkan dan berbagi ilmu dengan teman-teman kita di seluruh Nusantara. Dan terima kasih Kang Budi yang selalu setia menemani saya di malam Jumat jam 7.30 malam dan sampai jam 9 harusnya ya, cuman selalu tidak puas. Iya. Oke, dan teman-teman di sana di meja servis masing-masing ya, jangan lupa seduh kopinya sebelum begadang merapikan pekerjaannya malam ini ya. Dan terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang baik, kurang sopan ya. Kemudian pemaparan materinya kurang diterima dengan baik ya.
karena kami di sini sekali lagi hanya berusaha mempelajari hal-hal baru juga secara bersama-sama, masih dalam tahap belajar. Dan saya kira sudah cukup ya, karena saya juga sudah agak kriak-kriak matanya, agak ngantuk, tapi tetap semangat. Insya Allah kita bertemu lagi di episode 6 minggu depan, tetap di malam Jumat, Kamis malam Jumat jam 7.30 malam hingga selesai. Sebentar Pak Joko ya. Tadi mungkin saya mencoba menyambung pertanyaan dari Bang Ali Abai gitu ya. Sebenarnya di beberapa hari ini sudah saya tambahkan juga datasheet ya. Di sini contohnya ada SGM 41511 ya. Ini setelah dianalisa dia ada di Pipo Y01 ya. Nanti ada yang model-model tadi kan di awal ini kita menyampaikan informasi bahwa di episode kelima ini pembahasan micro USB 2.0 yang menggunakan IC switch chargingnya jenisnya adalah TFN seperti ini. Makanya banyak diketemukan yang serinya Becky ya dengan macam-macam serinya. Kemudian juga ada SGM seperti ini. Ada juga nanti yang RT Richtek ya. Berapa contohnya tadi saya buka ada di tipe yang lain ya. Jadi teman-teman nanti coba buka ya untuk yang ingin mempelajari lebih dalam gitu ya. Selain pin konfigurasinya, pin deskripsinya, dan tadi yang seperti dijelaskan oleh Abah tadi tentang fungsional dari blok diagramnya, nanti teman-teman tinggal buka aja di tipe-tipe yang lainnya. Ada di seri Pipo, ada di seri Oppo, dan di seri Realme juga ada, dan di Xiaomi juga ada gitu kan. Jadi IC yang menggunakan jenisnya itu KN. Itu mungkin tambahan dari saya Pak Ciko ya sebelum di closing ya. Abah, kita closing Mbak ya. Terima Ya, kasih Abah, siap. terima kasih Sama-sama. Kang Denny, dan mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi perlindungan dan kesehatan selalu dalam mencari rezeki untuk keluarga kita masing-masing. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita berjumpa lagi di episode minggu depan, episode ke-6, masih bersama Nguber Orion, ngukur bersama Orion. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, jangan lupa. Standby dulu nya. Abah standby dulu. Kepalanya pusing. Siap. Banyak